Viral, tarik-menarik antar parpol dalam menjatuhkan pilihan koalisi dan baca pres tahun 2024 makin panas. Di antaranya, soal teror pada parpol agar tidak memilih koalisi perubahan dan capres Anies Baswedan. Setelah sebelumnya, ada Partai Nasdem dan Demokrat yang terus ditekan agar meninggalkan koalisi yang mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Terbaru, Partai Golkar diduga berada di bawah teror dan tekanan kudeta bila keluar dari barisan pemerintah. Sehingga dalam Pilpres 2024, Golkar hanya punya dua pilihan, yaitu mendukung Prabowo Subianto dengan masuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, atau mendukung Ganjar Pranowo dengan masuk Koalisi PDI Perjuangan. Menurut pengamat, Partai Golkar terpaksa harus menjauh dari koalisi perubahan mendukung Anies Baswedan agar selamat dari kudeta partai. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, membenarkan pernyataan Yusuf Kala atau JK yang menyebut partainya hanya bakal mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto, alias tidak akan merapat ke Anies Baswedan. Sebelumnya, Yusuf Kala menyebut kandidat untuk calon presiden di kontestasi Pilpres hanya ada antara Ganjar dan Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, "Itu sangat benar." Benar, ujarnya singkat saat ditemui di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu 2 Agustus 2023, sebagaimana dikutip dari Tempo. Menteri Koordinator Perekonomian itu menyebut, Partai Golkar merupakan organisasi dan partai besar, sehingga partai berlambang pohon beringin itu memiliki langkahnya sendiri dalam berpolitik. Langkah chapter terakhir. Sekarang udah masuk chapter terakhir. Terima kasih, kata Airlangga. Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009, Yusuf Kala atau JK, menyampaikan pendapatnya soal hasil pertemuan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Golkar Nasional soal mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Menurut Yusuf Kala atau yang biasa disapa JK, DPD juga punya hak suara. Yang punya suara untuk juga menentukan itu kan termasuk DPD, kata JK saat ditemui di Kompleks DPR RI pada Senin 31 Juli 2023. JK menyampaikan bahwa saat ini kondisinya sempit. Pasalnya, menurut JK, kandidat untuk calon presiden di kontestasi Pilpres 2024 hanya ada antara Ganjar dan Prabowo. Karena saya kira sempit, hanya antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo, ujarnya lagi. Mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu juga menyinggung soal posisi Partai Golkar yang masuk dalam jajaran partai besar di Indonesia. Sehingga menurut Yusuf Kala, keberadaan Golkar akan mendongkrak keterpilihan pasangannya. Semacam partai kedua terbesar mempunyai semacam kemampuan untuk meningkatkan suara nomor 1 apabila jadi wakil gitu kan, ucapnya. Sementara itu, Ketua DPD Kalimantan Barat atau Kalbar, Maman Abdurrahman mengungkap DPD Golkar mendukung Capres Gerindra Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dalam kontestasi Pilpres 2024. DPD Golkar, kata Maman, menilai elektoral dari Prabowo cukup signifikan dan unggul. Ditambah lagi secara elektabilitas Pak Prabowo menurut kawan-kawan DPD 1 Golkar cukup mentereng dan signifikan,
ucapnya pada Senin 31 Juli 2023. Sebelumnya juga terdapat pertemuan 38 ketua DPD Golkar Nasional. Kegiatan tersebut menyikapi perkembangan politik internal Partai Golkar. Maman menyampaikan pertemuan berlangsung secara santai dan informal. Perwakilan DPD Golkar, kata Maman, menyampaikan suasana kebatinannya di mana beberapa DPD Golkar mendorong supaya menempuh berkoalisi dengan Partai Gerindra. Maman mengatakan, selain menyampaikan pandangan untuk berkoalisi dengan Gerindra, DPD 1 Golkar juga sepakat menolak isu Munaslup yang belakangan mencuat menggoyang internal Partai Golkar. Sementara, menurut pengamat, Partai Golkar terpaksa mendekati PDIP agar selamat dari ancaman kudeta. Pengamat politik Deddy Kurniasyah menilai, Partai Golkar dan PDI Perjuangan atau PDIP sepakat membentuk tim teknis menjelang pemilu 2024, dimungkinkan melihat hantaman ke Partai Golkar. Deddy melihat dinamika politik hari ini membuat pendekatan memungkinkan dilakukan Golkar ke PDIP. Ia menilai, setidaknya itu bisa jadi salah satu cara mencari mitra untuk menyelamatkan Golkar dari ancaman kudeta. Hubungan PDI Perjuangan dan Presiden Jokowi tidak begitu baik saat ini. Memungkinkan PDIP memihak ke Partai Golkar dibanding Presiden Jokowi, kata Deddy Selasa 1 Agustus 2023, sebagaimana dikutip dari Tajuk Politik. Deddy merasa Partai Golkar dapat pula berusaha melepas pandangan publik kalau mereka dekat ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan belakangan. Apalagi beberapa waktu terakhir, siapapun yang mendekati KPP kerap mengalami masalah. Dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, P3 sampai Partai Golkar, ujar Deddy. Ia menerangkan, saat ini Partai Golkar sedang menghadapi masa-masa sulit karena ada wacana kudeta terhadap Airlangga Hartarto. Apalagi wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup masih terus saja bergulir. Bahkan isu Munaslup belakangan turut mendapat sambutan positif Menteri Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Deddy berpendapat, sambutan mereka ini menggambarkan restu dari penguasa. Dua tokoh menggambarkan posisi kekuasaan. Tanpa restu penguasa, tidak mungkin ada yang berani mengganggu Menko Perekonomian dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, kata Deddy. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO itu menekankan, Airlangga dirasa memiliki potensi menyimpang dalam menentukan koalisi tempat Golkar berlabuh, termasuk berlabuh ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Itu sebabnya ia mengalami tekanan mulai dari wacana Munaslup sampai pemanggilan ke Kejaksaan Agung, ujar Deddy.